Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irwin Istin, NIM saya 23018 72210. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angel Laurenkiesa, NIM aku 230188386864. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noli Marlina dengan NIM 2301940741. Pada video ini, saya, Noli, dan Enji akan membahas mengenai cara menjaga lingkungan saat berwisata dan pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, karena saat ini dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata ini, terkadang tidak selamanya positif juga nih teman-teman, baik dalam lingkungan maupun warga lokalnya. Volume wisata yang terlalu banyak ini justru bisa mengancam kelestarian destinasi wisata dan mengganggu kelestarian lingkungan kita, seperti membuang sampah sembarangan dan kerusakan ekosistem dan beberapa permasalahan yang umum terjadi. Kerusakan lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi destinasi wisata. Salah satu contohnya yaitu penumpukan sampah di destinasi wisata dapat membuat wisatawan yang tidak tertarik lagi untuk berkunjung di destinasi tersebut dan otomatis membuat jumlah pengunjung akan menurun. Selain itu, juga kerusakan lingkungan dapat merusak ekosistem makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Dan hal ini sangat berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berikut adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan. Nggak mau kan tidur di antara sampah, makanya jaga lingkungan. Dan kalau mau liburan atau jalan-jalan, jadilah eco-friendly traveler. Secara harfiah, eco-friendly traveler dapat diartikan sebagai wisatawan ramah lingkungan. Tentu saja menjadi ramah lingkungan bukan hanya sekadar tidak merusak dan mengotori alam atau objek wisata yang dikunjungi. Eco-friendly traveler lebih condong pada kebiasaan yang ditanamkan pada diri sendiri untuk bertanggung jawab secara sadar terhadap apa yang dilakukan di alam. Dulu banyak sekali kritik terhadap pariwisata, di mana pariwisata itu dianggap merusak lingkungan, merusak kebudayaan, menghasilkan sampah, dan sebagainya. Sehingga terjadi degradasi kebudayaan, degradasi lingkungan. Oleh karena itu kemudian berkembang kesadaran bahwa lingkungan, kebudayaan, alam, masyarakat lokal harus benar-benar dilindungi dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dikutip dari buku WWF Indonesia Seri Jejak Ekologis, pada 2005 industri pariwisata di dunia berkontribusi sebesar 5% dari emisi karbon dioksida antropogenik global. 21% dari angka tersebut merupakan emisi sektor pariwisata yang secara tak langsung bersumber dari bisnis akomodasi. Emisi itu dihasilkan dari pendingin udara, air panas, kolam renang, jacuzzi, dan peralatan elektronik serta kebutuhan penerangan. Menginap di akomodasi ramah lingkungan adalah salah satu cara meminimalisir dampak lingkungan, menghargai nilai sosial budaya setempat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya menjajal salah satu akomodasi berkelanjutan di kawasan Seminyak, Bali. Sebagian besar amenities terbuat dari produk daur ulang yang berbahan degradable atau dapat terurai. Nah, selain memilih akomodasi yang ramah lingkungan, eco-friendly traveler harus menyiapkan ini. Alat makan sendiri. Dan botol minuman untuk isi ulang. Tak dapat dipungkiri, banyak orang memilih barang sekali pakai saat traveling lantaran dinilai praktis dan sederhana. Namun penggunaan plastik sekali pakai justru menjadi salah satu kontributor utama pencemaran lingkungan. Ketiga, hemat listrik menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Saat menginap di hotel, Anda bisa menghemat energi melalui hal-hal sederhana, seperti mematikan televisi saat tidak ditonton atau mematikan AC dan listrik saat hendak bepergian. Nah, kalau kita buka pintunya seperti ini kan berarti ada udara luar yang ikut masuk. AC-nya otomatis langsung mati karena harus hemat listrik, jadi sudah tersistem sedemikian rupa
Sehingga memang tidak harus dalam kondisi yang AC-nya terus nyala, kita sudah menikmati udara segar di luar. Itulah yang kita namakan eco-friendly, ya nggak sih? Akomodasi ramah lingkungan biasanya menyelipkan edukasi bagi pengunjung. Seperti laboratorium daur ulang sampah yang saya datangi ini. Lab sekaligus workshop ini sengaja dibangun sebagai etalase berupa artwork atau karya seni. Halo. Saya berbincang dengan salah satu eco-champion atau penggerak gaya hidup berkelanjutan di desa Potato Head. Iya, Kursi yang akan kursi yang diduduki. kita duduk. Kalau dipikir-pikir, tamu itu Ya. menginap Ya. dengan sampah dong ya. Tapi mereka mau bayar mahal. Kenapa? Oh, gitu. Value apa yang dikasih sebenarnya? Ini sebenarnya sekarang kan kita mulai kan dari 2017 itu. Ya. 2017 kita mulai, kenapa sih apa sih masalah sebenarnya yang di dunia lah bilang kan? Betul. Masalah di dunia itu apa? Yang paling susah di gini kan? Pertama, sampah, energi, dan air. Konon banyak yang berpandangan gaya hidup eco-friendly relatif mahal. Namun Dewa menepis hal itu. Styrofoam pengganti semen. Masalahnya ini kan kalau misalnya harus merubah styrofoam tadi dicairkan atau Iya. misalnya dihancurkan, kemudian oysternya juga dicacah. Dicacah. Ada investasi alat dong di sana, ya nggak Ada sih? investasi alat Benar. kali. Misal saya ambil contoh, Ya. kita investasi alat misalnya puluhan juta itu Betul, misalnya contohnya puluhan betul. juta. Terus kita yang Bapak lihat di kamar hotel, dulu sebelum kita bisa buat kursi sendiri, kursi itu kita beli dari UK. Kita beli dari sana dengan Dengan harga 5 juta satu pieces. Tapi sekarang Tapi sekarang kita buat sendiri dengan plastik yang kita hasilkan sendiri juga, tapi kita ambil juga dari pengepul sampah kita juga kita ambil dari sana. Kursi, jadi satu kursi itu kita menghabiskan biaya sekitar 700.000 sampai 800.000. wow, Jauh sekali dari 5 jauh juta. sekali. Itu jadi ini Dan ada bahkan karena 100 Kamar. kali Bapak itu kan. Nah, Bayangkan. seperti itu jadinya. Berikutnya saya melihat bagaimana plastik dicacah dan dicetak menjadi tutup botol atau mainan kunci. Buat papan. Jadi basicnya plastik yang kita kumpulkan jenis HDPE itu biasanya dari botol oli, botol sabun. Kalau kita di operasional berarti dari botol jus atau botol minyak, itu kita cacah. Bentuknya Di mana? seperti ini cacahnya. Oke. Kalau ini warna putih sama oranye, ini kebetulan kita dapat support dari Wahana. Jadi salah satu company di Jakarta, mereka kirim ke kami plastik cacah ini dari botol oli, Mas. Melihat langsung proses daur ulang ini membuat saya berpikir bahwa barang yang tadinya kita anggap tidak berguna lalu dibuang, ternyata masih bisa memberikan manfaat. Betul. Nah, kami biasanya milahnya sebelum dicacah, Mas. Sebelum dicacah kita pilah dulu warna, karena nanti pas kita mau nyetak biasanya ada komposisi. Kita warna board ini dominan warna apa, itu persentasenya berapa. Perjalanan saya kali ini semakin membuka mata bahwa berwisata tak melulu memikirkan kesenangan semata. Ada tanggung jawab yang harus disadari setiap wisatawan, yakni untuk membuat alam terus terjaga. Roni Satria, Septiadi Pradana, Badung, Bali. Nah, sedih banget ya teman-teman melihat kasus kerusakan lingkungan yang sangat parah di video tadi. Oleh karena itu, saya serta Noli dan Enji akan memberitahukan cara untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan stabil. Nah, sebelum kita memasuki caranya itu, di sini juga ada penyebab pencemaran alam saat berwisata juga loh. Nah, contohnya seperti kurangnya kesadaran wisatawan terhadap kelestarian lingkungan, kerusakan fasilitas wisata, dan juga gaya hidup luar daerah. Nah, gaya hidup luar daerah ini juga termasuk dengan arus globalisasi ya. Nah, yang kedua yaitu ada perusakan fasilitas wisata. Jadi terkadang wisatawan tuh tidak memperdulikan akan fasilitas yang disediakan. Misalnya wisatawan tuh kayak suka melakukan vandalisme terhadap papan informasi. Dan juga tidak peduli terhadap lingkungan fasilitas wisata sekitar, seperti tidak merawat lingkungannya dengan baik dan benar. Emang menurut Enji, bagaimana sih caranya untuk mengurangi sampah plastik atau enggak sampah-sampah lainnya? Nah, menurut aku, yaitu jawabannya adalah langkah yang tepat yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan berhenti menggunakan plastik sekali pakai.
Nah, jadi saat berwisata, gunakan reusable straw, tumbler, food container, dan spork untuk menggantikan kemasan sekali pakai pada makanan. Dan juga jangan lupa gunakan tote bag untuk menggantikan kantong plastik saat berbelanja. Jika kamu terpaksa menggunakan plastik seperti plastik belanjaan, kamu juga harus membuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan jangan sekali-sekali untuk membuang sampah sembarangan. Dan cara yang selanjutnya yaitu tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti tidak membawa benda hidup dari destinasi wisata tersebut dan dibawa pulang ke rumah. Hal ini sangat berpengaruh negatif akan keseimbangan ekosistem. Karena setiap benda hidup di suatu tempat masing-masing memiliki peranan penting untuk lingkungannya. Contohnya dengan mengambil terumbu karang di laut atau di pantai untuk dibawa pulang sebagai hiasan akuarium di rumah, dan hal ini dapat merusak ekosistem laut, pencemaran air, dan kelangkaan terhadap terumbu karang. Nah, teman-teman, kita masih ada satu video lagi nih, yaitu video bagaimana sih caranya buat kita menjaga lingkungan saat kita berwisata. Nah, tanpa berlama-lama, kita tonton dulu yuk. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman jadi tahu kan seberapa pentingnya menjaga lingkungan saat berwisata, karena hal ini tuh dapat membantu secara positif terhadap lingkungan dan juga menjadikan destinasi wisata tersebut menjadi pariwisata berkelanjutan. Nah, jika kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih dan ekosistem yang seimbang, tentunya dapat mencegah bencana alam seperti banjir, kehidupan makhluk hidup yang tidak seimbang, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita bertiga udah siapin upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan nih. Nah, salah satunya itu kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh warga lokal di sekitar, mengurangi timbulan sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, bijak dalam berbelanja saat berwisata, serta mengenakan pakaian yang sopan dan tidak mencolok. Nah, saran yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman yaitu kita harus bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Nah, karena jika kita sadar akan hal tersebut, kasus seperti pada video sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi juga loh. Nah, sudah mengerti ya teman-teman kenapa begitu pentingnya lingkungan kehidupan makhluk di dunia ini. Nah, pertama juga, mari kita sayangi lingkungan kita dengan meningkatkan rasa peduli akan kelestarian lingkungan. Dan jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Sampah sekecil apapun itu tetap dibuang pada tempatnya. Dan juga jangan merusak properti yang ada serta mengganggu makhluk hidup lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, Kita juga tahu gimana caranya sih buat jadi wisatawan yang bijak,
yaitu dengan cara selalu mematuhi peraturan yang ditentukan oleh destinasi wisata tersebut, mengurangi pemakaian sampah plastik seperti membawa bekal dan minuman sendiri, bijak dalam berbelanja saat berwisata, serta membuang sampah di tempat sampah sesuai kategori sampahnya. Nah, sekian video dari kami, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari kami. Kami ucapkan maaf apabila ada kata-kata yang salah kami sampaikan. Sekian dan selamat malam. Dadah. Dadah semuanya.